Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dik Hidayatullah. Saya akan membawakan sebuah penjelasan tentang sejarah hukum adat dan sejarah hukum adat Melayu sebelum dan sesudah masuknya Islam. Langsung kepada pembahasan, yaitu pengertian hukum adat. Adat merupakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebiasaan yang mengatur tata nilai dan berlaku secara turun-temurun untuk dipatuhi, ditaati, dan harus diterima secara paksa dan mutlak bagi setiap anggota masyarakat. Hukum adat yaitu hukum yang dikenakan secara adat atas suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam masyarakat dengan keyakinan oleh pemangku adat atau pejabat adat melalui suatu pendidikan. Dalam hukum adat juga terdapat unsur-unsur. Di antara lain yaitu yang pertama, adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral. Adanya keputusan kepala adat. Adanya sanksi atau akibat hukum. Tidak tertulis dan ditaati dalam masyarakat. Sejarah hukum adat. Hukum adat yaitu terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama itu sejarah hukum adat pada zaman Hindu. Dari yang pertama itu dari kerajaan Sriwijaya atau Raja Shailendra pada abad 7 sampai dengan abad ke-9. Dengan pusat pemerintahan itu sebagai hukum agama Buddha dan pendalamannya itu hukum adat Palayo Polinesia. Dikarenakan agama Hindu hanya mempunyai pengaruh di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali, sedangkan di daerah lain mendapat pengaruh dari zaman Malayo Polinesia, yaitu suatu zaman di mana nenek moyang kita masih memegang adat istiadat asli yang dipengaruhi oleh alam yang serba kesaktian. Yang selanjutnya itu Kerajaan Medang atau Mataram. Pada masa Raja Dharmawangsa dikeluarkan suatu undang-undang atau Iwacasana Jawa kuno Purwadigama untuk mengabdikan berbagai peristiwa penting dalam bidang peradilan, dan telah dibuat beberapa prasasti mengenai hal tersebut, antara lain Prasasti Bulai, Prasasti Kurunan, dan Prasasti Guntur. Dan pada zaman Raja Jayabaya, usaha-usaha yang dilakukan terhadap hukum adat yaitu adanya balai pertemuan umum. Terus dibentuknya bidang kehakiman yang tidak dikenal hukuman siksa badan kecuali kejahatan, perampokan, dan pencurian. Dan hukuman yang berlaku kebanyakan hukuman denda. Selanjutnya itu zaman Singosari atau Tumapel, didirikan oleh Ken Arok atau Rajasa, atau yang terkenal dengan Prabu Kertanegara yang menghina utusan Cina atau Mengici. Usaha yang dilakukan terhadap hukum adat yaitu mendirikan Prasasti Sarwadharma yang melukiskan tentang adanya tanah punpunan, yaitu tanah yang disediakan untuk membiayai bangunan suci yang statusnya dilepaskan dari kekuasaan Tanibala atau kekuasaan sipil atau masyarakat dengan ganti rugi. Selanjutnya itu zaman Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, hukum adat mendapat perhatian berkat usaha Mahapati Gejah Mada. Usaha yang dilakukannya itu membagi bidang-bidang tugas pemerintahan dan keamanan negara. Misal soal perkawinan, peralihan kekuasaan, dan ketentaraan negara. Dan selanjutnya itu Gajah Mada juga membuat keputusan pengadilan pada masa itu yang disebut Jayasong atau Jayapatra. Dan Gajah Mada juga mengeluarkan suatu kitab undang-undang yang itu Kitab Hukum Gajah Mada. Selanjutnya, sejarah hukum adat pada zaman Islam. Yang pertama itu Aceh
kerajaan Pasai dan Perla. Pengaruh hukum Islam cukup kuat terhadap hukum adat. Terlihat dari setiap tempat pemukiman dipimpin oleh seorang cendekiawan agama yang bertindak sebagai imam dan bergelar teku atau tengku. Selanjutnya itu dari Minangkabau dan Batak memiliki pepatah adat itu hukum adat bersendi alur dan patut, yang artinya hukum agama atau syara bersendi kitab Allah. Yang berikutnya itu Sumatera Selatan, Palembang atau Kukang. Perkembangan terhadap hukum adatnya itu pada masa Ratu Senuhun Seding, hukum adat dibukukan dalam bahasa Arab Melayu. Dalam bentuk yaitu Undang-Undang Simbur Cahaya. Di dalamnya memuat istilah-istilah yang berasal dari hukum Islam seperti khotib Bilal, dan berdasarkan Tambu Minang, Datuk Perpatih Nan Sabatang dari Minangkabau pernah mengusahakan tambang emas di daerah Rejang Lebong atau Bengkulu. Selanjutnya itu Lampung. Mengenai Kerajaan Lampung, yaitu dari masuknya Islam di sini pada masa Ratu Pugung, di mana putrinya yang bernama Sinar Alam melangsungkan perkawinan dengan Syarif Hidayat atau Syarif Hidayat Fatahillah atau Sunan Gunung Jati. Setelah jatuhnya Sunda Kelapa ke tangan Islam, susunan kekerabatan yang dianut adalah garis keturunan laki-laki atau patrilineal, di mana laki-laki tertua disebut pun yang dihargai. Warisan mayorat. Ia berhak dan berkewajiban melanjutkan orang tua. Selanjutnya itu Jawa. Dari Jawa itu terbagi jadi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dari Jawa Timur itu Pelabuhan Gresik dan Tuban. Dan Jawa Tengah itu berdirinya Kerajaan Demak, Raden Patah, di mana masjid menjadi pusat perjuangan dan pemerintahan pembantu Raden Patah yang terkenal, Raden Said Sunan Kalijogo. Pada masa Pangeran Trenggana, dengan bantuan Fatahillah berhasil menduduki Cirebon dan Banten. Dan Jawa Barat yaitu Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Ratu Purana. Selanjutnya itu Bali. Pengaruh Islam sangat kecil. Masyarakat masih tetap mempertahankan adat istiadat dari agama Hindu. Menurut I Gusti Ketusutha Esa, bahwa hubungan antara adat atau hukum adat dengan agama, khususnya agama Hindu di Bali, merupakan pengecualian. Dan berikutnya itu Kalimantan. Agama Islam hanya berhasil mempengaruhi masyarakat di daerah pantai. Masyarakat daerah pedalaman masih berdasarkan kepercayaan dari zaman Malayo Polinesia atau kepercayaan Kaharingan. Dan Sulawesi, dimulai berdirinya Kerajaan Goa oleh Datuk Ribandang, pengaruh Islam hanya sebagai pengisi rohani, tidak merubah atau mendesak adat masyarakat. Selanjutnya itu hukum adat pada zaman VOC. Hukum adat atau adat Trach dipergunakan untuk pertama kalinya secara ilmiah pada tahun 1893 untuk menamakan hukum yang berlaku bagi golongan pribumi, warga negara Indonesia asli, yang tidak berasal dari perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda. Itu dimulai dari pemerintahan Dendels. Pada tahun 1795, di negeri Belanda terjadi perubahan ketatanegaraan dengan jatuhnya kekuasaan Raja Willem van Oranje, dan berdirilah pemerintahan baru, yaitu Batavisch Republik atau Republik Batavia. Dendels beranggapan bahwa hukum adat yang berlaku dalam masyarakat meskipun mempunyai kelemahan-kelemahan, namun perlu tetap dipelihara, dan ia merasa enggan untuk menggantinya dengan hukum Eropa. Pada zaman pemerintahan Raffles,
Sikap Raffles terhadap hukum adat terlihat jelas dalam maklumatnya tertanggal 11 Februari 1814 yang memuat Regulation for More Effectual Administration of Justice in the Provincial Court of Java yang terdiri dari 173 pasal. Seperti halnya Dendels, Raffles ini juga menganggap bahwa hukum adat ini tidak lain adalah hukum Islam dan kedudukannya tidak sederajat tetapi lebih rendah dari hukum Eropa. Masa antara tahun 1816 sampai 1848 merupakan masa penting dalam hukum adat karena merupakan pulihnya kembali pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia yang merupakan permulaan politik hukum dari pemerintah Belanda yang dengan kesadarannya ditujukan kepada bangsa Indonesia. Dan masa antara tahun 1848 sampai 1928 dapat dianggap sebagai masa permulaan dari politik pemerintah Belanda terhadap hukum adat. Dan itu dimulai dengan politik hukum kolonial. Selanjutnya, hukum adat pada pemerintahan Jepang dan setelah kemerdekaan. Masa itu berlaku hukum militer, sedangkan hukum perundang-undangan dan hukum adat tidak mendapat perhatian saat itu. Peraturan pada masa pemerintahan Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum militer. Ketentuan ini diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Bala Tentara Jepang 1942, pasal 3 isinya, semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer atau dasar hukum adat masa Jepang. Itu dimulai dari masa UUD 1945. Secara tegas, hukum adat tidak ditentukan dalam suatu pasal pun, tetapi termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dan dasar negara adalah Pancasila yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Dan UUD merupakan hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum adat merupakan hukum dasar yang tidak tertulis. Pasal 2 Aturan Peralihan, segala badan negara, peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Itu kemudian konstitusi RIs. Di dalam konstitusi ini mengenai hukum adat antara lain pasal 144 ayat 1 tentang hakim adat dan hakim agama. Pasal 145 ayat 2 tentang pengadilan adat dan pasal 146 ayat 1 tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman. UUDS 1950 pada pasal 104 ayat 1 UUDS 1950 isinya di mana istilah hukum adat digunakan dengan jelas untuk dapat dipergunakan sebagai dasar menjatuhkan hukum oleh pengadilan di dalam keputusan-keputusannya. Dan dari UUD 1945 atau berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tab MPRS nomor 2 MPRS 1960, asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat. Dalam usaha homogenitas di bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan waris supaya diperhatikan faktor-faktor agama, adat, dan lain-lain. Jadi, dasar adat hukum sekarang yaitu dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 atau pasal peralihan UUD 1945, pasal 24 UUD 1945, pasal 23 ayat 1 UUD
1945 dan Undang-Undang Nomor 14 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Sejarah penggalian hukum adat. Sebagai perintis pertama dapat disebut Marsden, seorang berkebangsaan Inggris yang pernah menjadi pegawai pemerintahan di Hindia atau Inggris. Dalam bukunya The History of Sumatra yang terbit pada tahun 1783 dilaporkan secara deskriptif tentang pemerintahan, adat istiadat, dan hukum. Gubernur Jenderal Raffles yang mendapatkan dan mempelajari hukum adat dari daerah-daerah kerajaan, yaitu daerah penting bagi penggalian bahasa Jawa, kesusastraan, kesenian, dan kebudayaan. Dan dari Profesor Imam Sudiat SH menyebutkan adanya trio penemu hukum adat, yaitu Wilken, Leonfriis, dan Snoek Hurgronje. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.